Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi pertemuan 5 ini, pembelajarannya mengenai metodologi pengembangan sistem informasi tradisional ya. Oke, kemarin di pertemuan satu sudah saya sampaikan bahwa dalam penelitian, khususnya jurusan SI, itu untuk metode penelitian ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, kemarin metode pengumpulan data. Kemudian yang kedua, baru metode pengembangan perangkat lunak atau dikenal dengan SDLC. Di mana kemarin sudah saya jelaskan ya, saya review kembali bahwa dalam penelitian, khususnya jurusan atau prodi SI, nah itu untuk penelitian itu menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Nah, di pertemuan 2, 3 ya, kemarin sudah eh 2, 3, 4 atau mungkin bahkan dari pertemuan satu ya di outline tugas UAS juga sudah saya jelaskan. Namun tidak apa-apa, saya review kembali. Metode pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan observasi, terus kemudian interview atau wawancara ya, kemudian studi literatur atau studi pustaka, kemudian bisa dengan memberikan kuesioner kepada responden. Baik kuesionernya itu offline atau online. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ini metode yang pertama yang harus dilakukan peneliti. Kemudian metode yang kedua adalah metode SDLC atau metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak atau dikenal dengan SDLC. Nah, SDLC ini singkatan dari sistem atau software ya development life cycle. Jadi di sini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk membuat sebuah rancangan. Ini ya yang akan saya bahas hari ini, yaitu yang kedua ini metode pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Kalau di pertemuan 4 kemarin sudah saya bahas mengenai metode pengumpulan data. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai metode pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Mungkin bagi jurusan atau prodi yang bukan SI ya, mungkin terkesan asing. Tapi kalau bagi prodi SI dari faknya dari SI itu sudah familiar ya mengenai metode pengembangan perangkat lunak ini atau SDLC. Oke, metode pengembangan sistem informasi tradisional atau dikenal dengan metode pengembangan perangkat lunak. Nah, macam-macam dari model eh, metode pengembangan perangkat lunak ini yang bersifat masih tradisional, itu sebenarnya metodenya ada banyak ya. Nah, di sini bisa ada waterfall, kemudian ada incremental, terus kemudian ada eh, prototype. Ini secara umum saya ambil. Terus kemudian nanti ada spiral, ada scrum, kemudian ada RAD, apa itu RAD? Rapid Application Development. Kemudian ada iterasi dan lain-lain.
Ini secara umum. Yang mungkin mungkin bukan hari ini yang kalian mendapatkan, nanti mungkin di jenjang semester yang lebih tinggi. Akan dibahas mengenai spram ya, spram, kemudian spiral ya, seperti itu. Oke. Oke, yang pertama ada metode waterfall. Metode waterfall ini adalah metode air terjun. Jadi dia modelnya seperti air terjun, itu dari atas ke bawah. Ya, mulai dari tahapan yang pertama, yaitu di sini ada komunikasi. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh tim pembuat proyek dengan klien. Jadi klien ini yang pesan programnya. Jadi di sini ada komunikasi, ada kesepakatan ya antara pembuat proyek dengan klien yang memesan programnya. Nah, yang klien ini siapa ya? Bisa perseorangan atau individu ataupun sebuah perusahaan ya, ataupun sebuah lembaga, baik lembaga pemerintahan, lembaga swasta, ataupun sebuah organisasi. Jadi pesan dia pesan di pembuat proyek, tim pengembang atau developer. Dalam hal ini ya bisa nanti di komunikasinya dengan manajer ya, bisa dengan manajernya, atau mungkin bisa dengan salah satu tim pengembangnya, mungkin yang diwakili oleh analis ya, itu bisa. Nah, ini di sini mengkomunikasikan si klien mau membuat atau mau memesan program apa, untuk kepentingan apa, kebutuhannya apa saja, biayanya berapa, selesainya berapa bulan nanti, timelinenya ya, timelinenya berapa bulan. Nah, itu komunikasi, tahap komunikasi. Kemudian yang kedua adalah tahap planning atau perencanaan. Tahap planning ini nanti analis di sini memperkirakan. Jadi timelinenya berapa bulan? Misalnya 3 bulan harus sudah jadi, nggak boleh lebih, nggak boleh mundur. Tit. Jadi sesuai deadline, 3 bulan harus jadi. Atau misalnya 10 bulan, kalau misalnya programnya, proyeknya besar. Tapi kalau kecil ya, kalau kecil itu ya sekitar 3 bulan, 2 bulan sudah selesai. Apalagi kalau hanya seperti company profile ya, atau hanya transaksinya mungkin hanya satu misalnya. Itu bisa selesai dalam kurun waktu eh, 2 bulan, 3 bulan ya sudah selesai. Atau mungkin bisa kurang dari waktu tersebut. Jadi di sini di planning selesainya nanti harus tit ya, misalnya 3 bulan. Deadline-nya 3 bulan harus sudah jadi. Jadi diperkirakan nih estimasi. Terus apalagi nih selain jadwal, diperkirakan biayanya. Jadi biayanya nanti yang dibutuhkan untuk membuat proyek tersebut berapa? Nanti dikira-kira biaya untuk bayar tim pengembangnya, biaya untuk rapat, biaya untuk software ya, pengadaan softwarenya, pengadaan hardwarenya, terus kemudian biaya infrastruktur lainnya, biaya pemeliharaan, biaya training, dan lain sebagainya. Nah, ini diperkirakan di planning. Gitu. Kemudian modeling. Tahap modeling di sini adalah tahap pemodelan, tahap desain. Jadi di sini tahap modeling di sini konversi ya. Jadi konversi dari atau integrasi dari planning ini. Jadi planning ini yang membuat siapa? Ini timnya adalah analis. Terus modeling di sini nanti yang membuat adalah desainer. Jadi desainer di sini bekerja sama atau berintegrasi dengan analis, tim analis untuk membuat desainnya. Desain apa saja nanti yang dibuat di modeling ini. Nah, nanti yang dibuat di sini nanti ada 4 ya, 4 desain yang dibuat. Nah, di sini nanti ada 4 desain. Yang pertama ada desain interface atau interface atau antarmuka. Antarmuka itu ya
yang bisa kita lihat ya, form-formnya ya. Kemudian desain basis data atau database. Basis data. Kemudian desain apa lagi? Desain eh, proses bisnisnya atau alurnya, alur programnya. Terus desain apa lagi? Desain logika algoritmanya. Nah, ini desain yang dibuat di tahap kedua, modeling. Nah, ini nanti setiap desain ini menggunakan software ya, bisa satu software, bisa macam-macam, tergantung dari si desainnya mau menggunakan software apa. Namun buat desain antarmuka bisa nih pakai Figma, bisa pakai Visual Paradigma, bisa juga pakai eh, apa namanya, apa namanya, CorelDRAW atau yang lainnya. Kemudian basis data ini untuk membuat database bisa pakai Visio, bisa pakai Visual Paradigma, bisa pakai eh, arsitektur enterprise, gitu ya. Terus kemudian proses bisnis, alur dari programnya itu bisa menggunakan software ada Visual Paradigma, kemudian apa namanya arsitektur enterprise, kemudian bisa Visio, bisa yang lainnya. Kemudian logik algoritma ini diagram flowchart. Nah, ini juga bisa menggunakan Visio ya ataupun Microsoft Office. Seperti itu. Oke, ini tahap kedua yaitu tahap mau modeling. Kemudian yang ketiga, tahap construction ya. Tahap construction ini adalah mulai pembuatan eh, codingannya dan juga testingnya. Siapa ini yang melakukan? Yang melakukan di sini adalah programmer. Bisa di sini programmer ya, programmer ataupun dibantu tim testing atau penguji. Atau di sini programmernya merangkap. Jadi dia nanti yang membuat codingannya sekaligus dan ini nanti dia yang menguji programnya. Nah, di sini ada dua kegiatan yang dibuat, yaitu pengkodean, buat coding ya, terus kemudian pengujian. Nah, pengodean ini, tergantung ini nanti eh, menggunakan software apa, misalnya Dreamweaver, atau mungkin menggunakan Java, atau nanti menggunakan apa namanya Android. Android itu bisa Java ya. Nah, terus bisa menggunakan Visual Paradigma, Visual Basic atau VB. Ini untuk software untuk ngoding. Terus kemudian bahasa pemrogramannya, bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, bisa nanti ada PHP, kemudian ada HTML, kemudian mungkin ada Python, ada Java ya, ada JavaScript. Terus kemudian nanti bisa eh, CSS, bisa nanti MySQL untuk membuat database-nya itu menggunakan MySQL atau SQL. SQL ya, bukan SC, tapi SQL. Dan lain-lain. Nanti tergantung dari kebutuhan yang diperlukan. Nah, ini tahap pengkodean atau membuat codingan programnya. Pengujian ini nanti bisa ada pengujian apa? Black box atau pengujian kotak hitam ya, black box. Kemudian ada pengujian white box, pengujian antar muka, pengujian unit, pengujian internet ya, pengujian sistem, pengujian alpha, dan lain-lain. Ini pengujian. Oke, ini tahap yang keberapa tadi? Keempat. Oke, next ya, lanjut. Tahap pengembangan, deployment. Di sini tahap pengembangan ya, tahap deployment, sorry. Bukan pengembangan di sini, tahap apa ya? Tahap
sudah selesai programnya. Jadi di sini nanti program ketika sudah selesai, nanti dievaluasi kembali oleh tim developer ya, dievaluasi apakah masih ada kekurangan dari sistem yang sudah dibuat, ada kekurangan tidak, ada kelemahannya apa saja. Nah, itu dievaluasi kembali. Kemudian kalau sudah nanti sudah fix sudah jadi, nanti programnya ini proyeknya didemokan, disimulasikan di depan kliennya. Makanya klien setuju, sudah ini ya sudah oke ya sudah sesuai dengan yang dipesan dari tahap ini pertama tadi komunikasi sesuai dengan yang sudah dijelaskan di sini nanti oke kliennya ketika sudah oke ya sudah nanti programnya tinggal diberikan kepada kliennya entah itu dikirim entah di ini ya. Selain itu selain tahap ini ya penyerahan ya, eh, simulasi, penyerahan. Kemudian di sini nanti ada tahap pemeliharaan. Jadi sama seperti kalian. Jadi sistem juga perlu dipelihara. Ya, Kak. Apa jadinya sebuah sistem ketika tidak dilakukan perawatan? Ya, pastinya akan usang ya, seperti itu. Ya, seperti kalian punya HP, punya laptop, nggak dirawat dengan baik. Ya, akhirnya gimana? Ya, rusak lah ya, seperti itu sama. Project sebuah sistem ya baik itu program berbasis web, program Android atau mobile ya, atau desktop, program desktop itu harus dilakukan perawatan atau pemeliharaan. Entah itu bisa dilakukan pemeliharaan perawatan oleh pihak internal perusahaan itu sendiri atau si klien itu sendiri ataupun nanti masih butuh jasa dari tim pengembang ini. Jadi silahkan ya kalau misalnya nggak bisa sendiri ya, otomatis kan memang masih membutuhkan jasa dari tim pengembang ini untuk melakukan pemeliharaan untuk kedepannya. Ya bayar seperti itu. Tapi kan biayanya sudah diperkirakan di tahap planning tadi. Kira-kira nanti kalau dilakukan pemeliharaan, manggil tim developer, itu berapa biayanya? Nah, itu kan sudah diperkirakan. Oke, ini ya untuk model waterfall. Oke, next lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, tahapannya pun sudah saya jelaskan. Nanti silakan lengkapnya dibaca sendiri karena sudah saya jelaskan dari awal hingga akhir tadi. Kemudian yang kedua ada eh, tadi model apa ya? Yang kedua model incremental. Nah, model incremental ini adalah variasi ya, variasi dari model waterfall atau percabangan ya. Di sini tahapannya yang pertama ada requirement analysis dan acceptance testing. Di sini nanti ada tahap analisa. Tahap analisa di sini eh, oke, yang pertama ada tahap analisa ya, kebutuhan requirement atau analisa. Analisa ini dilakukan oleh siapa? Tim pengembangnya yaitu ada analis. Nah, analis ini nanti tugasnya yang pertama menganalisa, menganalisa masalah. Jadi si klien ini punya masalah apa? Oh, mau membuat program. Gitu ya. Oh, misalnya si klien ada kebutuhan untuk peningkatan bisnisnya, untuk mempermudah kinerja karyawannya. Itu kan masalah ya, seperti itu. Ya, untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian ada masalah apa ya? Kemudian mengidentifikasi solusinya. Jadi dia mencari masalahnya dan juga dia juga mencari solusinya apa? Mengidentifikasikan solusinya. Terus menganalisa apa lagi? Menganalisa
kebutuhan proyeknya. Jadi proyeknya butuh apa saja. Jadi proyeknya itu misalnya mau membuat sistem penjualan. Jadi butuh komponennya apa? Ada komponen atau form pemesanan, eh, pembelian, kemudian pembayaran, kemudian pengiriman barang, kemudian laporan penjualannya. Nah, itu kebutuhan utama atau kebutuhan fungsional ya. Ada kebutuhan utama atau fungsional dan non-fungsional. Kemudian kebutuhan sistemnya butuh hardware dan software ya. Butuh H dan software. Nah, singkat saja H dan S. H itu perangkat kerasnya, S itu software ya. Software-software yang dibutuhkan. Tadi sudah saya jelaskan di waterfall. Kurang lebihnya sama. Ya kan nanti tinggal apa namanya? Disamakan atau tinggal dipilih. Kira-kira program yang dibuat itu program apa yang dipesan? Program berbasis web, program desktop ya, program mobile. Kan tinggal pilih softwarenya. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi softwarenya mau pakai apa, hardwarenya mau pakai apa ya, itu terserah. Nah, ini tahap analisa. Jadi ini tugasnya analis. Dia mengidentifikasi semua kebutuhan ini. Oke, next. Yang kedua adalah kebutuhan apa? Tahap desain. Jadi tahap desain sama seperti tadi. Jadi yang dibuat adalah desain tadi bisa desain basis data itu dengan menggunakan diagram IRD dan LRS, kemudian desain antar muka ya atau interface-nya. Kemudian ada desain proses bisnis atau alur dari programnya itu menggunakan UML. Kemudian ada desain logika algoritmanya itu menggunakan diagram flowchart. Nah, ini diagram-diagram yang dibuat untuk eh, mendesain sebuah proyek seperti itu. Kemudian arsitektur desain ya. Ini juga masih tahap desain, jadi dikaitkan antara desain-desain yang dibuat tadi diintegrasikan. Nah, setelah diintegrasikan antar desain tadi, kemudian baru diintegrasikan ke pengkodingan. Jadi ingat, jadi prosesnya gini. Jadi yang namanya membuat proyek itu saling terkait antara tahap satu dengan tahap lainnya. Misalnya di sini tahap yang pertama ada tahap analisa. Ini nanti tahap analisa ini berintegrasi dengan tahap desain. Jadi nggak bisa desain itu membuat sendiri, nggak bisa seperti itu. Ini karena kerjaan tim. Jadi di sini desain ini bisa dibuat hasil integrasi dengan analis. Begitu juga tahap ketiga, pengkodean, ini juga nanti berintegrasi dengan tahap desain. Dengan tahap desain. Kemudian yang ketiga, baik saya ulang. Tadi ini ya. Oke.
Jadi di sini setiap tahapan itu saling berintegrasi. Baik, saya ulang dari tahap analisa, kemudian ini tahap kedua adalah desain. Nah, tahap desain ini nanti berintegrasi dengan tahap analisa. Begitu juga tahap ketiga yaitu tahap pengkodean. Nah, ini juga nanti berintegrasi dengan tahap desain. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Ini juga berintegrasi dengan tahap pengkodean. Apakah sudah beres atau belum? Terus kemudian tahap terakhir itu adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan apalagi ya? Pemeliharaan ini kan sudah selesai ya. Jadi pemeliharaan di sini atau dikenal dengan tadi deployment ya, di sini nanti ada demo atau simulasi programnya ketika sudah selesai antara tim pengembang dengan siapa? Dengan para klien atau dengan kliennya. Nah, ketika sudah oke ya, di sini tinggal tahap pemeliharaan. Pemeliharaan ini nanti seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini nanti pemeliharaannya masih membutuhkan tim development atau tidak. Nah, itu nanti kan bisa dikomunikasikan ya antara klien dengan tim pengembang seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi setiap tahapan dalam eh, model model SDLC ini saling berintegrasi dari tahapan sebelumnya. Seperti itu. Mau menggunakan model apapun, yang pasti di sini harus berintegrasi. Yang namanya kerja tim ya seperti itu harus kompak. Sama seperti kalian membuat tugas UAS ya, kelompok UAS. Nah, di sini kalau kalian nggak kompak ya, nggak jadi-jadi. Kalau misalnya jalan sendiri-sendiri, nanti hasilnya saya rasa tidak maksimal. Ya, sama seperti ini kerja tim. Jadi harus kompak. Oke, selanjutnya tahap modul desain ya. Di sini membuat modul-modul yang nanti berisi modul-modul ini nanti berguna untuk memudahkan programmer supaya nanti melakukan pengkodingan hasil dari integrasi dengan desainer tadi. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada tahap kelima yaitu adalah coding. Tentu saja ya dilakukan tadi oleh programmer di sini mau program yang dibuat apa tadi kan di sini program ada tiga jenisnya. Ada berbasis web, desktop maupun Android ataupun mobile. Jadi nanti pengodingan tergantung dari modelnya. Jadi sistem yang dibuat. Kemudian model yang ketiga adalah incremental. Nah, incremental ini modelnya seperti ini. Jadi eh, model yang merupakan gabungan ya dari elemen aliran proses linier dan paralel. Nah, tahapan untuk incremental di sini yang pertama mengkomunikasikan, mengkombinasikan antara elemen-elemen dari waterfall. Jadi di sini masih mengadopsi ya, masih mengadopsi dari model waterfall. Seperti itu. Ya, kalau mengadopsi dari model waterfall, tahapannya ya hampir sama. Saya secara umum itu ya, tahapan dari setiap model SDLC itu sama. Seperti itu. Tinggal di sini di poin mana yang membedakan. Bukan ini ya, bukan sekedar tipenya saja, tapi jenis dari project yang dibuatnya. Nah, itu kan nanti yang menentukan. Di sini ada dua proyek, misalnya ada proyek besar dan proyek kecil. Nah, di sini kan tentunya pembuatannya pun tidak sama. Kalau proyek besar tentunya masih membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau proyek kecil, nggak usah ribet-ribet tahapannya ya. Tahapannya mungkin hanya dari model apa namanya waterfall tadi hanya diambil beberapa saja, seperti itu. Oke. Kemudian proses evolusi ini apa namanya perubahan ya, peralihan. Jadi sini nanti model ini nanti memungkinkan bisa dikembangkan menggunakan model prototipe maupun spiral. Seperti itu. Terus kemudian untuk model prototipe. Nah, ini model prototipe ini model yang sederhana ya.
dibandingkan dengan model apa namanya waterfall tadi. Yang pertama di sini untuk model waterfall ada komunikasi dengan pelanggan. Kurang lebihnya sama di sini eh, manajer manajer project manajer project atau dalam hal ini diwakili oleh salah satu dari staff manajer project yaitu mungkin analis ya, analisnya di sini mewakili berkomunikasi dengan klien. Nah, di sini komunikasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Komunikasi dengan klien. Di sini klien membutuhkan proyek apa, mau pesan proyek apa, kapasitas berapa, kemudian nanti kira-kira mau selesai berapa bulan, biayanya berapa. Nah, ini kan nanti ada kesepakatan di situ semuanya. Nah, kemudian quick plan di sini tahap kedua. Quick plan di sini melakukan perencanaan dari perencanaan untuk timeline-nya, kemudian biayanya, kemudian berapa orang yang mengerjakan, kemudian nanti apa namanya harus selesai berapa bulan, kemudian perangkat apa saja yang atau software apa saja yang dibutuhkan di sini kan dalam planning perencanaan. Kemudian yang ketiga modeling. Di sini modeling adalah tadi pembuatan rancangannya atau desainnya. Di mana desainnya tadi ada 4 yang dibuat, ada desain antarmukanya, desain eh, apa namanya basis data atau database dengan membuat IRD dan LRS-nya, desain proses bisnis atau alur dari programnya dengan menggunakan diagram UML, kemudian desain logika algoritma dengan menggunakan flowchart. Kemudian yang keempat yaitu ada construction dari mulai pengembangan ya, pengembangan dari uh, model tadi, modeling tadi. Jadi di sini mulai dikembangkan integrasi ya, berintegrasi dengan desain tadi. Di sini programmer berintegrasi dengan desainer. Jadi dia mau ngoding itu dia nggak ngarang sendiri, tapi hasil dari desainan desainer ini. Begitu juga desainer di sini dalam membuat desainnya juga dia berinteraksi, berkomunikasi, berintegrasi dengan analis tadi. Itu ya. Jadi prosesnya jelas ya seperti itu. Kemudian tahap terakhir, nah tahap terakhir di sini adalah tahap tadi, tahap penyerahan programnya dan pemeliharaan. Oke, itu tahap prototipe, kemudian eh, model spiral. Model spiral di sini ada 5. Nah, ada 5 ya kegiatan yang harus dilakukan. Di sini intinya sama. Yang pertama di sini komunikasi. Ah, di sini untuk model spiral itu biasanya model yang digunakan untuk program atau proyek yang besar, skala besar, dan pengerjaannya pun butuh waktu yang lama. Seperti itu. Nah, di sini tahap pertama ada tahap komunikasi sama ya, kemudian tahap planning, tahap modeling, construction, kemudian deployment. Tidak saya jelaskan lagi karena tahapannya kegiatannya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini fase-fasenya ya atau tahapan-tahapannya. Kemudian yang terakhir ada selanjutnya ada model konkuren ya. Model konkuren ini menggambarkan transisi dari negara ke negara atau masing-masing transisi proses peralihan dari negara ke negara atau transisi dari perangkat lunak satu ke perangkat lunak selanjutnya. Kemudian pemodelan konkuren ini nanti berlaku untuk semua jenis pengembangan perangkat lunak atau untuk semua jenis model tadi, baik waterfall, prototype, spiral, interaktif, RAD ya, semuanya berlaku. Kemudian setiap kegiatan atau setiap tahapan dalam model konkuren ini, eh, tindakan dan tugas pada jaringan berjalan bersamaan dengan kegiatan, tindakan, dan tugas lain. Kemudian event yang dihasilkan pada satu titik dalam memicu transisi jaringan proses antar state seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu model Rational Unified Process atau RUP. Di sini fase-fasenya ada
inception, elaboration, kemudian ada construction, kemudian ada transisi. Oke, yang pertama ada inception. Di sini tujuannya di sini adalah untuk membangun kasus bisnis di sebuah sistem, pada sebuah sistem ya. Jadi di sini tujuan dari pengembang membuat proyek ini adalah untuk mempermudah kegiatan bisnis si klien seperti itu. Jadi di sini nanti diidentifikasikan semua ya siapa yang menggunakan sistem tersebut. Jadi nanti kira-kira berapa orang kira-kira yang akan berinteraksi dengan sistem tersebut. Misalnya kalau contohnya ya, contoh program e-learning MyBase. Nah, ini siapa sih yang menggunakan nanti? Karena kan itu diperkirakan, oh nanti yang menggunakan ternyata ada dosen, ada mahasiswa, kemudian ada tim BTI, terus kemudian ada tim BAK, kemudian ada juga tim ADM misalnya, bagian administrasi misalnya. Nah, itu kan orang-orang yang nanti akan menggunakan. Jadi di sini nanti diperkirakan. Kemudian yang kedua ada elaboration. Nah, elaboration ini adalah nanti untuk mengembangkan pemahaman masalah domain. Jadi ketika program ya sudah selesai, mau dipublish itu kan tentu butuh domain ya. Misalnya domain itu gimana sih? Domain itu misalnya gini. Domain itu misalnya nih bsi.ac.id. Nah, ini domain. Nah, ini kan eh, harus diperkirakan ya dari. Oke, kemudian butuh pemahaman ya mengenai domain, kemudian membangun kerangka kerjanya, terus kemudian mengembangkan proyeknya, kemudian mengidentifikasi risiko proyek utama, ini ya. Nah, setelah menyelesaikan fase ini ya, eh, tentunya tim pengembang ini harus memiliki model persyaratan untuk sistem yang mungkin berupa serangkaian kasus ya, penggunaan UML, deskripsi arsitektur ya, dan rencana pengembangan untuk perangkat lunak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada construction. Construction ini adalah tahap pengerjaan sistemnya dari melibatkan desain dan eh, pemrograman dan pengujian. Jadi di sini yang terlibat nanti ada desainer, kemudian programmer, tester. Tester ini penguji ya, penguji. Jadi penguji ini bisa programmernya sendiri, bisa ada timnya sendiri. Nah, kalau proyeknya besar itu biasanya ada timnya sendiri. Tapi kalau misalnya proyek kecil itu biasanya cukup programmer saja. Seperti itu. Kemudian transition, di sini masalah fase transisi ya, fase terakhir dari RUP ini nanti berkaitan dengan pemindahan sistem dari komunitas pengembangan ke komunitas pengguna. Jadi ada proses transisi ketika proyek sudah jadi, sudah dibuat oleh eh, tim pengembang tadi. Nah, ini diserahkan ke klien pengguna. Nah, ini kan masa transisi seperti itu. Di sini nanti pasti membutuhkan simulasi ya dan pelatihan ya yang dilakukan tim pengembang kepada klien seperti itu. Oke, udah selesai materinya untuk tugas eh, di pertemuan 5 ini. Nah, untuk tugas pertemuan 5 ini membuat bab 3 saja ya. Jadi membuat bab 3 saja. Oke, demikian ya untuk materi hari ini mengenai metode pengembangan perangkat lunak. Oke, materinya sudah selesai. Silahkan dari seluruh materi rangkaian materi yang sudah saya jabarkan tadi mengenai metode pengembangan perangkat lunak dan model-modelnya serta tahapan-tahapan dalam setiap model pengembangan perangkat lunak. Jika masih ada yang perlu didiskusikan, masih perlu ditanyakan, silahkan bisa di share ya di grup ataupun Japri. Jadi fleksibel saja. Oke, saya akhiri untuk materi pertemuan 5 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.